Halo Bears, kembali bersama dengan Doni dari Bad Urban. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seorang gadis cilik berumur 9 tahun diculik dan disekap selama hampir 1 dekade. Saat ditemukan, gadis itu sudah berumur 19 tahun. Namun dia berkelakuan seperti 9 tahun. Orang tuanya pun awalnya tidak mau mengakuinya. Bedar, sebelum gua lanjut ceritanya, jangan lupa dukung terus Bad Urban. Klik like dan subscribe-nya. Klik juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Bedar, seperti tadi gua bilang, ada seorang gadis cilik yang disekap selama 1 dekade. Kisah ini terjadi pada tahun 1990 di Niigata, Jepang. Kondisi politik pada waktu itu cukup memanas di Jepang. Perseteruannya dengan Korea Utara membuat warga Jepang ini sedikit parno. Karena pada tahun-tahun itu banyak kasus penculikan, baik anak ataupun dewasa, disinyalir dilakukan oleh Korea Utara. Karena pada tahun 2002, Korea Utara pun sudah mengakuinya. Mereka mengakui melakukan beberapa penculikan. Namun kenyataannya bukan beberapa penculikan, tetapi bahkan ratusan orang dinyatakan hilang oleh keluarganya. Salah satunya yang akan gue ceritakan sekarang. Kasus penculikan yang paling kontroversi di Jepang dan mencoreng kepolisian Jepang pada waktu itu. Seorang gadis lahir di Sanjo, Prefektur Niigata pada tanggal 28 November tahun 1980. Gadis ini dilaporkan menghilang pada tanggal 13 November 1990. Jadi pada waktu itu dia berumur sekitar 9 mau ke 10 tahun. Dia bernama Fusako Sano. Fusako waktu itu sedang duduk di kelas 4 SD. Dia lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Hari itu dia masih terlihat menonton pertandingan baseball pada pagi harinya. Namun pada malam harinya orang tua Sano melaporkan kepada polisi karena Sano ini belum juga kembali ke rumah. Polisi segera melakukan penyelidikan. Diperkirakan Fusako Sano ini setelah menonton pertandingan itu, dia melewati jalan yang cukup sepi. Saat itu ada seorang pemuda yang menghampirinya dan mengancamnya. Pemuda itu memaksa Sano untuk masuk ke dalam mobilnya dan membawanya pergi. Biasanya dalam beberapa kasus penculikan, penculik akan menghubungi keluarga untuk meminta uang tebusan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tidak ada kabar dari penculik maupun dari Sano. Kepolisian Jepang mengkaitkan hilangnya Sano dengan Korea Utara. Waktu itu hubungan Jepang dan Korea Utara cukup tegang, seperti di awal gua bilang. Korea Utara banyak menculik dewasa maupun anak-anak untuk dijadikan budak. Awalnya polisi menuduh Korea Utara dalam kasus Sano ini. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Tubuh Sano kecil pun tidak pernah ditemukan hidup ataupun mati. Hari berlalu, tahun berlalu, sampai suatu ketika ada seorang ibu berumur 75 tahun melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya ini bernama Nobuyuki Sato. Ibu ini melapor ke polisi dan di dalam catatan kepolisian ibu ini pernah melaporkan 3 kali, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 96, 12 Januari tahun 2000 dan terakhir itu 19 Januari tahun 2000. Waktu itu polisi tidak menanggapinya dengan serius. Seandainya polisi langsung bergerak pada laporan pertama, mungkin keadaan Sano tidak akan separah saat ditemukannya. Polisi baru merespon dan melakukan kunjungan pada tanggal 28 Januari tahun 2000. Saat polisi melakukan kunjungan, ibu itu mengaku bahwa dia seringkali mengalami penyiksaan dari anaknya. Nobuyuki Sato mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Dia sempat mengusir ayahnya dan tak lama setelah itu ayahnya itu dinyatakan meninggal. Sejak ayahnya meninggal, Sato hanya tinggal bersama dengan ibunya. Sato kerap memperlakukan ibunya dengan tidak baik. Dia sering marah-marah, bahkan memukul ibunya. Sehingga ibunya ini tidak pernah berani masuk ke kamar Sato yang berada di lantai 2. Waktu itu tanpa sepengetahuan ibunya,
Nobuyuki Sato membawa Sano kecil dan menyekapnya di dalam kamarnya yang berada di lantai 2 hampir selama 1 dekade. Sato tumbuh menjadi seseorang yang memiliki masalah kejiwaan, disebutnya hikikomori. Apa itu hikikomori? Adalah berkenaan dengan masalah sosial alias antisosial. Waktu itu Jepang sedang mengalami krisis ekonomi. Banyak pemuda-pemuda yang mencari pekerjaan termasuk Sato. Keadaan ini menambah parah masalah kejiwaan Sato sehingga dia banyak mengurung diri di dalam kamar. Pada saat polisi datang ke rumahnya dan memeriksa kamar Sato, dia sangat marah dan berteriak-teriak. Dia berlaku seperti orang gila. Sampai-sampai polisi harus menyuntikkan penenang ke dalam tubuh Sato. Setelah itu, setelah polisi mengecek ke dalam kamarnya, polisi melihat sesuatu yang bergerak di dalam selimut yang ada di atas ranjangnya Sato. Saat dicek, ternyata Fusako Sano ditemukan dalam keadaan yang sangat ketakutan. Tubuh Sano sangat kurus, hanya seberat 38 kg saja. Waktu itu dalam ketakutannya dia berkata, "Aku diculik di dekat sekolah oleh seorang pria yang memaksaku masuk ke dalam mobil." Sano berkata layaknya seorang anak kecil yang berumur 10 tahunan. Padahal saat itu dia sudah berumur 19 tahun. Dari pengakuannya, Sano berkata bahwa selama ini dia diikat dan sering diancam untuk melakukan sesuatu. Nobuyuki Sato memintanya untuk merekam siaran pertandingan kuda yang disiarkan di televisi. Seringkali saat Sato marah dia akan memukul, bahkan dikatakan dia akan menggunakan pistol kejut untuk menyiksa Sano. Selama hampir 1 dekade, Sano menghabiskan waktunya di kamar Sato. Dia berbagi pakaian, dia berbagi makanan bersama dengan Sato. Jadi 1 porsi dibagi 2. Fusako Sano hanya diperbolehkan ke toilet atau ke WC atas seizin Sato. Jadi selama ini boleh dikatakan dia jarang sekali untuk mandi. Pada awal-awal penculikan, dia berusaha untuk melarikan diri, namun Sato mengancamnya. Dia mengancam akan membunuh dan membuang mayatnya di pegunungan supaya tidak ada orang yang bisa menemukannya. Sampai akhirnya Sano pasrah kalau hidupnya sekarang berada di tangan Sato. Bahkan saat tubuhnya tidak diikat lagi, dikatakan Sano tidak berani berteriak atau berusaha untuk kembali melarikan diri. Seorang sosiologi Jepang bernama Hiroaki Iwai menyebutkan bahwa Sano tidak hanya dibatasi secara fisik, tetapi jiwanya pun ikut dirantai. Sano saat ditemukan dan dibawa keluar dari kamar itu berkata, "Selama 9 tahun aku tidak keluar selangkah pun dari rumah Sato. Aku terlalu takut untuk melarikan diri. Tidak butuh waktu lama sampai aku kehilangan tenaga untuk kabur. Hari ini aku berhasil keluar untuk pertama kalinya." Sano waktu itu tidak dapat berjalan karena menderita muscle atrofi, yaitu dia kesulitan untuk berdiri. Untuk beberapa saat juga dia kesulitan untuk membuka matanya. Dia tidak terbiasa dengan terang karena silau matahari. Saat Sano dipertemukan dengan orang tuanya, awalnya dia sempat tidak diakui oleh ibunya. Karena sepengetahuan dan seingat pikiran ibunya, dia hanya mengingat wajah Sano yang berusia 9 tahun. Sekarang 19 tahun, pasti banyak perubahan. Sehingga awal-awal ibunya itu tidak mau mengakuinya. Dengan adanya kejadian ini, polisi mendapatkan tekanan dan kecaman, bahkan kritikan yang tajam. Dikabarkan waktu itu pada tahun 1989, sebetulnya Nobuyuki Sato ini sempat ditangkap dan ditahan karena melakukan kekerasan dan penculikan terhadap seorang gadis. Namun entah kenapa saat Fusako Sano menghilang, polisi tidak memasukkan nama Nobuyuki Sato sebagai salah satu kemungkinan pelakunya. Selain itu, seorang kepala polisi bernama Koji Kobayashi yang saat itu dia mendapatkan laporan tentang penemuan Sano ini, dia tidak merespon dengan serius. Dia malah bersenang-senang di tempat sauna dan bermain mahjong dengan pejabat lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menghina kinerja polisi Jepang yang buruk pada waktu itu. Akibat tekanan ini, akhirnya Koji mengundurkan diri pada bulan Maret tahun 2000. Nobuyuki Sato
dihukum 14 tahun penjara. Dia meninggal di dalam kesendiriannya pada tahun 2017. Masa kecil yang sangat kelam dilalui oleh seorang gadis Fusako Sano. Sekarang dia sudah bebas dan bisa melanjutkan hidupnya walaupun dia harus menjalani beberapa terapi untuk bisa sembuh dari penyakit stres pasca traumatik. Oke Beders, itu tadi salah satu kisah penculikan yang kembali mencoreng nama kepolisian Jepang pada waktu itu. Beders, jangan lupa dukung terus Bad Urban hanya dengan jempol. Klik juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi. Karena dunia akan selalu punya cerita. Ciao.